Tadi itu pas aku masuk ke kamar Bang Ogi, ada anak kecil tidur sebelah abang. Beneran, Bang Ogi pucat. Teman-teman satu ruangan terlihat sama kagetnya. Ternyata di asrama khusus laki-laki itu, sosok anak kecil memang sering kali muncul dan kadang mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Pada kesempatan kali ini, aku mau menceritakan ke kalian tentang kisah horor yang berjudul Penunggu Asrama Mahasiswa yang Tidur di Sebelahmu Diam-Diam. Kenapa lebih memilih menceritakan cerita-cerita horor? Karena daripada ceritain aib orang, ya mending kisah-kisah horor aja deh. Kita ngomongin medik ya. Ya, tanpa berlama-lama kita ke tema cerita. Oke, tadinya kukira tinggal di asrama mahasiswa akan membuatku terbebas dari cerita-cerita aneh yang mengerikan. Semua bermula dari perjalananku merantau ke kota pelajar. Aku yang merupakan mahasiswa baru dari sebuah kota di luar Pulau Jawa, langsung dikirimkan ayah dan ibuku ke asrama mahasiswa khusus dari kota asalku. Tapi aku yang tidak menduga sama sekali bahwa asrama mahasiswa punya aku yang khusus perempuan, tentu saja yang dimaksud akan jadi sesepi ini. Ya bagaimana tidak, dari 30-an kamar yang tersedia, hanya 4 kamar yang terisi, itu pun di lantai bawah. Nah yang kosong lo kontrakin deh ya. Yang gratisan aja pada gak mau, apalagi dikontrakin. Selain itu, kukira tinggal di asrama mahasiswa juga akan terbebas dari cerita-cerita aneh yang mengerikan. Pasalnya setiap tahun, semestinya asrama ini tidak pernah kosong dihuni mahasiswa-mahasiswa sebelum aku. Tapi rasa-rasanya aku perlu menerima kenyataan bahwa 26 kamar yang kosong di sini bukanlah jaminan atas dugaanku sebelumnya. Lagi pakai jaminan, minjem duit atau jaminan. Kejadian aneh pertama yang aku alami berlangsung hampir tengah malam. Ya, aku memang sering pulang terlalu larut karena keperluan kuliah. Biasanya paling awal aku akan masuk ke kamar pukul 11 malam, lalu bersiap-siap mencuci pakaian sebentar di tempat khusus yang disediakan untuk mencuci baju. Letaknya ada di luar kamar, dekat aula tempat menjemur, serta kamar mandi umum. Malam itu, 2 di antara 4 orang di asrama sedang pergi dan tidak tidur di sana. Hanya ada aku dan kawanku satu lagi, sebut saja namanya Ona. Oh, Parah. Di sana, selagi aku mencuci pakaian, Parah berada di kamarnya. Mungkin nonton televisi sampai ngantuk. Dikucekkan bajuku yang kelima. Waktu menunjukkan masuk tengah malam. Mendadak aku sedikit ngeri karena tiba-tiba teringat seseorang memperingatiku bahwa penunggu di asrama ini tidak terlalu suka kalau ada kegiatan yang berlangsung sampai tengah malam. Tapi karena aku memerlukan pakaian bersih, tentu saja aku harus mencuci. Oh ini mahasiswa bokeh, laundry dong, laundry. Tiba-tiba dari arah kamar mandi di dalam aula tempat menjemur, suara air mengalir keras sekali terdengar. Kerannya terbuka. Aku sontak terperjak, lalu lari ke kamar Parah. Sedikit ngos-ngosan aku bilang, ada siapa selain kita? Yang dijawab oleh dia, cuman kita berdua saja di sini. Kenapa mbak? Parah yang sedikit lebih berani dariku mulai tertarik mendengar ceritaku soal keran air yang tiba-tiba terbuka. Kami berdua pergi menuju arah kamar mandi di dalam aula. Letaknya memang agak ke dalam dan jarang digunakan. Itulah yang membuat suasana berubah ngeri mendadak. Baru saja kaki kami memasuki aula, sesuatu yang lebih mengerikan terdengar. Suara air itu mendadak tak lagi terdengar mengalir, lengkap dengan suara keran diputar keras. Kring kring kring. Somai mbak? Oh enggak. Krek krek, begitu bunyinya. Aku dan Parah langsung masuk ke kamar tanpa babi bu. Ketakutan kami malam itu diikuti penjelasan bapak penjaga asrama keesokan harinya. Sudah biasa, dia sepertinya hanya ingin berkenalan dengan kalian. Palelo kenalan, mending kenalan.
Kadang-kadang saja saya harus meninggalkan kamar mandi itu dengan keadaan gayung terisi air. Kalau tidak, mungkin kalian akan mendengar suara gebiar-gebuyur. Lagi medi make mandi, gue bingung. Main air. Kupikir kengerian ini hanya ada di asrama perempuan. Tapi suatu hari, saat aku berkunjung ke asrama khusus laki-laki, aku baru tahu hal yang sama juga berlangsung di sana. Kala itu kami sedang berkumpul pemuda-pemudi dari kota X, karena memang di sini kotanya itu disensor ya. Di ruangan tengah sambil bercengkrama, lalu aku yang gerah melihat kukuku yang panjang-panjang bermaksud mencari gunting kuku. Semua orang di ruangan itu tak ada yang bisa meminjamiku. Sampai ada yang berkata, "Bang Ogi punya tuh, tapi dia lagi tidur. Ambil aja di kamarnya. Biasanya ditaruh di meja dekat pintu." Bang Ogi adalah sahabat kami semua. Karena sudah akrab dan dekat, aku juga sudah hafal letak kamarnya dan tidak canggung untuk sedikit mengintip ke dalam melalui pintu yang celahnya memang terbuka. Gak sopan ya orang. Ini dia batinku saat melihat sebuah gunting kuku teronggok di atas meja. Dengan perlahan aku mengambilnya sambil berkata pelan, "Pinjam dulu ya bang." "Oh iya, ambil aja neng." Saat itu aku melihat benar bahwa Bang Ogi sedang tidur. Di sebelahnya seorang anak kecil juga tampak terlelap. Wah, aku baru tahu kalau Bang Ogi sedang kedatangan saudaranya. Mungkin saja anak kecil itu sepupu atau adiknya ya. Mana gue tahu, nanya sama gue, emang gue bapaknya. 15 menit setelah itu Bang Ogi bangun dan bergabung bersama kami. Dengan santai ku kembalikan gunting kuku padanya sambil berterima kasih. "Nih bang, tadi aku pinjam gunting kuku. Makasih ya." Kok sendirian? Adikmu mana bang?" Bang Ogi tampak keheranan. "Adik? Aku gak punya adik." "Oh, maksudku sepupu atau keponakan, atau ya siapapun itu tadi yang tidur bareng Bang Ogi di kamar." Sedikit kebingungan, Bang Ogi memandang mataku dalam-dalam. "Gimana? Kamu jangan bikin abang takut lah. Kali ini giliranku yang merasa takut. Tadi itu pas aku masuk ke kamar Bang Ogi, ada anak kecil tidur di sebelah abang." "Beneran?" "Oh, ternyata yang tadi nemenin si Bang Oginya itu Medi, setan anak kecil." Bang Ogi pucat. Teman-teman satu ruangan terlihat sama kagetnya. Ternyata di asrama khusus laki-laki itu, sosok anak kecil memang sering kali muncul dan kadang mengganggu. Nah, jadi ceritanya cuma cukup sampai sini, nggak panjang sih. Tapi menurut gue ya, setannya sih nggak terlalu ngeri-ngeri amat ya. Cuman ya, setan-setan biasa sih itu, ya. Umum lah. Nggak ada yang wah gitu. Cukup sampai di sini cerita ini. Aku akan lanjutin ke kisah-kisah lainnya yang lebih menyeramkan dan lebih membuat bulu kuduk kita lebih merinding. Yang tentunya ya, aku gak akan bawain cerita ini tuh terlalu serius gitu. Pasti ada dengan candaan-candaan. Ya karena biar kalian juga gak terlalu gimana gitu. Biar ada suasana apa ya, suasana gak terlalu seriusnya lah. Cukup sampai di sini. Jika kalian suka dengan video ini, like, komen, dan share. Biar aku lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lainnya, cerita-cerita horor yang lainnya. Cukup sampai di sini.